Halo sobat-sobat sekalian, dalam video ini saya akan berbicara mengenai tahap-tahap ritual sesuai kerangka teori Arnold van Gennep dan Victor Turner dalam konteks ritual Penti adat Manggarai. Saya memilih ritual Penti karena dari sekian banyak warisan leluhur di Kabupaten Manggarai, Penti merupakan salah satu warisan leluhur yang ditetapkan menjadi budaya nasional dan menjadi salah satu ritual besar bagi orang Manggarai. Orang Manggarai mendiami bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Suku Manggarai tersebar di 3 kabupaten di provinsi tersebut, yakni Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur. Ritual adat Penti merupakan suatu upacara adat syukuran kepada Tuhan atau Morikraing dan leluhur atau empo atas hasil panen, sekaligus sebagai wadah untuk mengekspresikan seni dan menjalin tali kekerabatan antara warga kampung. Penti hanya dilakukan setahun sekali. Tahap separasi dalam Penti ditunjukkan dalam upacara Podo Tenggeng atau membuang kesialan atau kekurangan. Upacara ini dilakukan pada pagi hari, yang mana malamnya acara Penti dilakukan. Tujuan upacara Podo Tenggeng adalah untuk membuang segala kekurangan agar dalam tahun berikutnya semua bencana kelaparan dijauhkan. Hewan persembahan dalam upacara ini adalah seekor babi kecil dan seekor ayam kecil yang berbulu hitam. Warga kampung akan mengambil jarak dari waktu harian mereka untuk mengikuti upacara Penti yang biasa dilakukan dalam 4 sampai dengan 7 hari. Semua peserta Penti tidak lagi memikirkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Semuanya kusuk mengikuti dan menyerahkan diri dalam setiap tahap ritual Penti yang penuh dengan suasana kekeluargaan. Kemudian tahap liminitas dalam ritual Penti ditandai dengan upacara Barong Lodok. Upacara Barong Lodok adalah proses penyampaian kepada leluhur yang menjaga ladang bahwa akan melaksanakan syukuran sekaligus mengundang mereka untuk bersama-sama menghadiri upacara Penti. Kemudian akan dilanjuti dengan upacara Barong Wai Teku yang merupakan proses penyampaian kepada leluhur yang menjaga mata air. Kemudian diikuti dengan upacara Barong Wai Teku, yakni proses penyampaian kepada leluhur yang menjaga mata air desa. Dan diikuti dengan upacara Barong Compang. Upacara Barong Compang merupakan acara doa dan pemberian sesaji kepada leluhur di mesbah atau compang atau tempat persembahan dengan tujuan mengundang penghuni mesbah mengikuti upacara Penti pada malam harinya. Di tempat ini berdiamlah naga golo atau naga beo yang merupakan roh penunggu kampung yang menjaga keseluruhan kampung dari mara bahaya. Dan diikuti juga dengan upacara libur kilo. Upacara libur kilo merupakan acara setelah upacara Barong Compang. Upacara selanjutnya adalah upacara libur kilo yang merupakan acara syukuran kepada Tuhan dan para leluhur atas kesejahteraan keluarga. Biasanya dilakukan per klan keluarga. Dalam beberapa tahap upacara Penti di atas, ketua adat atau tua golo selalu memulai ritual dengan doa atau torok. Akhirnya tahap ketiga, yakni tahap inkorporasi. Tahap ini nampak dalam upacara Tudak Penti atau upacara puncak Penti. Biasanya pada upacara puncak, kerbau digunakan sebagai persiapan pesta syukuran. Mengingat banyaknya warga kampung yang terlibat, maka hampir semua masyarakat menyumbang hasil panen atau ternaknya untuk dijadikan makanan pada saat syukuran puncak nantinya. Setelah upacara selesai,
biasanya akan ditutup dengan makan malam penti bersama. Sesudah makan malam, akan kembali dilanjutkan dengan nyanyian-nyanyian yang melukiskan peristiwa di sekitar upacara penti hingga pagi hari. Berdasarkan 3 tahap ritual di atas, yakni tahap separasi, liminitas, dan inkorporasi, kita dapat melihat bahwa eksistensi Tuhan lewat upacara penti dimaknai dalam jalan argumen kosmologi, di mana alam adalah akibat dari setiap akibat. Argumen kosmologi tentang keberadaan Tuhan ini pertama kali dicetuskan oleh Plato dengan melakukan sebuah pembuktian adanya Tuhan berdasarkan 2 macam gerakan yang ada di dunia ini, yakni gerakan asli dan gerakan yang digerakkan. Gerakan asli hanya bisa dilakukan oleh wujud yang hidup, sedangkan gerakan yang digerakkan tergantung pada gerakan dari wujud yang hidup. Wujud yang hidup inilah yang disebut Morik-Raing atau Tuhan oleh orang Manggarai. Maka upacara penti merupakan suatu upacara ucapan syukur kepada wujud yang hidup ini, wujud yang menciptakan alam dan segala isinya, dan senantiasa menjaga dan memberkati ladang dan hasil panen orang Manggarai.